Ini udah kena apanya ya, batang ya. Ini udah di batangnya. Tapi ini udah, ini komplikasi juga ini, Bang. Udah ulet pengerek batang. Dalam pengendalian OPT tanam padi ini ada namanya prinsip-prinsip PHT. Ini yang perlu kita pahami. Prinsip PHT itu ada 4. Mana Pak? Itu tarik Pak. Oh, ini mencit kiranya. Mencit kiranya. Soalnya untuk kini memang kan runtuhnya dah. Masonya sedang kawin mah. Bisa jadi gaduhnya kawin tuh. Itu wereng Pak. Dah. Itu anunya mah bunga anunya tuh. Lah, kau kan yang nampak gini. Kan kau ada berbagai macam serangan, kau ndak bisa dikecanciak doang. Apa sih yang nampak dia apa ibu? Mancir aja leh. Mancir lah pasti. Walang sangit ada. Walang sangit. Walang sangit ada. Beda mancik je yang lain. Patah kudu apa namanya itu? Kulit ya. Kulit. Ya, ke taluannya. Tikus ya. Kedua burung. Itu talu itu. Sama yang kedua ini apa namanya? Itu bekas ganjur lama mah. Daun itu teh. Ini apa namanya ini? Ulat pengerek batang. Ulat pengerek batang. Oh bukan, kalau enggak itu bukan Pak. Ada tadi ulat pengerek batang kayak gini Bu. Nah, itu ya batang. Lah kalau putih bawah kan? Ya, pengerek batang. Cuma dikerek deh ulat ya. Ini tadi apa namanya itu Pak Bu? Ini belas yang Nih, kok yang kuning tuh. Yang kuning pucuk kue. Tuang. Hawar yang apa itu? Awar bakteri. Sebenarnya yang pinggirnya ya, yang pinggir. Nah, terus walang sangit memang ada Pak. Kok bekasnya? Oh iya itu. Bekasnya walang sangit. Ini burung. Ini udah banyak ya. Nah, burung. Tapi yang fatal itu tikus nampaknya Pak. Ya. Ini berapa macam Pak? Inilah komplikasi Pak ya. Tikus, pengerek batang, walang sangit, pengerek batang, Awar daun bakteri. hawar. awal daun bakteri. Yang belas yang mana? Yang belas. Coba lihat belas. Yang belas. Ada tadi ciknya, laba campak lah. Coba lihat Pak, belas tadi. Belas yang di kudu, yang di siko, putihnya. Oh, yang putih Dia masih putih loh, masih ada Bercak Bercak jadi ya. coklat. Yang di daun. Ada yang di daun coba-coba. Yang situ tadi lewat campaan. Situ lewat campaan nih. Bercak. Bukan Pak, dia ada coklat tapi belah ketupat. Belah ketupat daunnya tuh. Atau di batang. Di batang. Aku Pak. Tapi bukan apa coklat. Yang rabah ke sana. Yang rabah. Tuh, ya. Jalan lah. Oh iya tuh. Oh ini udah di apanya ya, di daunnya sebenarnya juga udah belah ketupat ya. Di daun sampai ke. Iya, bisa ke pangkal batang, ke pangkal leher nih Pak. Ini udah mulai. Ini udah kena apanya ya, batang ya.
Ini udah di batangnya. Kalian kayak ibu. Tapi ini udah, ini komplikasi juga ini, Bang. Udah ulet pengerek batang. Kalau yang di batang biasanya di pangkal apa ini Pak ya. Nanti istilahnya kalau di sini patah kuduk ya Bu ya jadinya. Jadi mati aja nanti dia malainya. Biasanya ini diawali dengan apa? Blas ada bercak coklat di daunnya ya. Dia ada belah ketupat titik gitu. Oh, bintik-bintik. Iya, bintik coklat tapi bentuknya belah ketupat Ibu. Ketupatnya Bu ya. Iya. Lebaran itu. Tapi bersegi. Persegi belah ketupat apanya coklatnya bercaknya itu. Jadi itu kalau tidak terkendali nanti dia kalau udah keluar malai nanti jadi patah kudu ya. Tapi ini udah komplikasi juga ya, udah ada serangan ulat pengerek batangnya juga. Sama ya. Itu tikus Ya, di udah bawah. dipatah tikus ya. Coba celik teh. Teh. Yang di tengah-tengah tuh. Tuh enggak. Saya mancik dia ya. Mancik. Ulet Mancik dia. ulet pengerek batang yang ini. Iya. Ini kecapung gitu, dah. Iya, nya di anu Iya, di Belas pada kondisi kini kok. alun ada nampak. Alun patah. Alun patah ada. Semuanya bercak nampak biasanya. Ini sudah mulai ngisi baru. Nah, baisi ya baru Lah patah. beko yang lainnya misalnya lah berisi. Ya, Ini petah. Ya kosong mamuti aja lah. ya betul. Pokoknya isi masih Ah, kau semua je kau sudah Pak. Ya mamuti dia tapi nya patah. Kosong sadonya ya, ya. Hampa. Soalnya di sininya udah busuk ya Bu ya, udah patah jadinya tuh enggak sampai makanan ke ujung malainya. Jadi berisi. Hampa. Aduh, dia kan bekulnya kan Mancik je dia. togaknya tuh kosong isi ya. Ya lah kering aja. Iya, yang mesti pucuk. Iya, ndo. Pakai insek ya Bu ya. Konsen. Akhirnya masih pucuk. Iya. Apa yang dipas? Itu udah Apa namanya? belas. 11. Itu kan Belas, bercak coklat Iya. pakai mata di bawah. Bawah tuh. Ini ya, Ya. ini Bu. Ini udah banyak ya ini apa bercak coklatnya. Ini contohnya. Ini ada ada belah ketupatnya, tapi ini juga itu ya. Berarti ada banyak betul ya Pak. Intinya di alam tuh kadang-kadang enggak ciek sekali tikus. Ya. Ini udah terserang belas. Tidak terkendalikan kan ini. Nanti di waktu keluar malai itu nanti jadi dia buku perkembangannya. kepatah leher ya. Biasa itu Kalau nggak terkendali di agak malembek itu. daun, Itu kan dia sisa pindah hawar ke- daun bakteri itu. Hanya adanya nan kosong udah. Sekarang ini masih bisa disemprot gitu ya. Kalau Rumah buah, Kok? ngaruh tadi. udah itu ya kalau biasa kosong, dari Terlambat. PHP ya Itu kosong. termasuk ini udah terlambat lah. Enggak kena naik kayaknya nang. Udah mau pengisiannya. Waktu umur 2 bulan 3. Iya seharusnya. Ini kami salah perhatikan tadi, banyak memang tanaman kita yang sudah terserang oleh OPT. Pertama nanti yang paling utama itu adalah OPT tikus. Ya. Yang kedua ada hawar daun bakteri. Yang ketiga juga ada blas, ada wereng tapi tidak terlalu banyak. Juga ada hama putih palsu, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang agak mengkhawatirkan kita sekarang itu masalah tikus dan masalah hawar daun dan penyakit blas. Ini yang kalau di kacamata saya itu ya. Tikus memang merupakan salah satu OPT utama padi yang perlu menjadi perhatian khusus oleh kita. Kalau saya melihat, saya tidak tahu dari awal bagaimana posisinya karena melihat baru sekarang. Tapi dari keragaman tanaman di lapangan yang diserang itu saya lihat terutama padi yang sudah besar, ya, sudah besar. Artinya mungkin di saat
tanaman padi ini ditanam dulu, berarti tidak, saya memperkirakan tidak serentak, ya. Tidak serentakkan. Barangkali ini bisa menjadi catatan oleh kita. Yang kedua, saya perhatikan tikus ini juga mungkin dari sisi pengelolaan air ini juga perlu diperbaiki. Padi memang di umur seperti ini itu memang perlu air banyak. Kalau bisa perlu 10 cm di lapangan. Cuma kalau ada serang tikus, ada baiknya air ini dilakukan secara berselang. Mungkin digenangi, dikeringkan, digenangi, dikeringkan supaya nanti serang tikus itu bisa dia berkurang. Kemudian yang lain dalam rangka tikus juga perlu memang sanitasi lingkungan. Itu saya lihat tadi masih ada lahan kita yang rumputnya masih ada, kemudian pematangnya belum begitu bersih. Yang ketiga, yang selanjutnya yang mungkin menjadi pemicu juga serang tikus, ini lingkungan kita. Saya melihat lingkungan semak-semak seperti ini menjadi salah satu inang ini rumahnya tikus. Nah, tadi kita lihat di lapangan, di pematang itu tidak banyak kita temukan lubang-lubang aktif. Jadi mungkin tikus ini dia imigran ya, dari luar daerah atau mungkin dari sekitar ini ke lahan kita. Ini salah satu mungkin penyebab kenapa tikus ini bisa menyerang. Nah, untuk itu tentu perlu upaya-upaya khusus kita. Yang pertama, upayanya segera lakukan sanitasi untuk mengurangi. Yang kedua, mungkin tentu tetap kita lakukan pengelolaan air irigasi ya. Jangan digenangi terus, Pak ya. Masuk juga yang lain-lain yang padi yang mau bunting. Secara kebutuhan memang tinggi, tapi karena ada serang tikus perlu air ini kalau bisa ditata ya, dikelola itu secara berselang. Mungkin airi agak seminggu, kemudian keringkan agak 2-3 hari. Ada masalah, tidak akan mengganggu dia. Malah dalam sampai yang penting tanah itu lembab. Sampai retak pun tidak masalah, tapi jangan kering. Masalah itu cepat airi lagi gitu, kalau bisa diatur. Supaya nanti tikusnya bisa berkurang. Tapi yang tidak kalah penting adalah pembersihan lingkungan, sanitasi. Kemudian untuk hawar daun, lihat tadi kan ada daun yang sudah pinggir-pinggirnya sudah hangus, sudah mengering sampai ke ujung. Malah kalau tanam padi itu sangat vegetatif terkena hawar daun itu bisa pusuh total. Ya. Kemudian untuk pengendaliannya, sebenarnya kalau pengendalian hawar daun ini mulai dari benih harusnya, dari benih. Kita harus menggunakan benih yang terbebas dari bakteri itu, artinya benih yang jelas, jangan sembarangan. Nah, sampai di tingkat lapangan ini perlu memang penggunaan pupuk yang seimbang, terutama pupuk kandang, mungkin dolomit, termasuk juga mungkin pupuk urea, NPK dan lain sebagainya dalam keadaan seimbang. Tapi yang pengendalian lain untuk hawar daun sama seperti tadi tikus tadi, pengairan jangan terlalu tergenang gitu. Itu diharapkan. Kalau bisa jangan terlalu banyak kita menggunakan pupuk urea. Itu biasa kalau pupuk urea itu hawar daun itu tingkat serangnya lebih tinggi. Itu kata kuncinya memang perlu air ini kita berselang ya, pengairan berselang, intermiten kalau istilah kami, atau silahnya diairi, digenangi, kemudian dikeringkan, digenangi lagi. Ya, ini bisa mengurangi. Kalau untuk pengendalian secara pestisida, kita menggunakan, saya kalau merek saya tidak hafal betul, tapi yang jelas ada bahan aktifnya yang berbahan aktif bakterisida, yang mengandung bakterisida lah. Jenis pestisida yang bermerek bakterisida, tapi bukan merek dagang. Kan ada pestisida itu namanya insektisida untuk serangga, ada fungisida untuk jamur, ada bakterisida untuk bakteri. Jangan Pak mau pakai nanti pujiwan, nah, mungkin jamurnya bisa hilang tapi bakteri tetap apa. Jadi kalau nordok, kalau nggak salah itu kata Reno tadi itu mengandung ada di situ unsur bakterisidanya, ada fungisidanya. Berarti sekaligus kalau ada jamur yang menyerang kayak belas, berarti bisa dikendalikan. Nah, ini yang kita gunakan. Ditanya aja nanti di kios, kita lakukan penyuluh, itu bisa kita gunakan nanti. Kalau untuk belas, itu hampir sama dengan tadi. Itu penyebabnya juga ada jamur, bukan bakteri ya. Ciri-cirinya biasanya daun padi itu ada semacam kayak belah ketupat. Nah, ini fatalnya nanti kalau belas ini sempat nanti dia menyerang pangkal malai, kita menyebut dengan istilah patah kuduk. Nah, itu apanya Pak? Kalau tidak hati-hati ibu-ibu ya, tolong lahannya kalau ditemukan padi itu kayak belah ketupat, dia hijau tapi sudah ada
terserang oleh jamur berwarna coklat abu-abu, tapi dia kayak belah ketupat, tidak bulat dia di daun. Nah, itu biasanya dia kan berbentuk tepung, spora, dia bisa pindah itu oleh angin. Atau melalui kita juga boleh. Misalnya kita masuk ke situ, terkena oleh pakaian kita, nanti kita pindah ke yang lain, itu bisa menular dia. Nanti kita sangat hati-hati. Kalau itu ditemukan di daun, ya segeralah dikendalikan. Kalau pencegahannya itu tadi, pertama ya jaga kebersihan, kemudian jangan terlalu lembab. Itu air tergenang enggak bagus juga. Ya. Air tergenang terus. Kadang orang kan kalau enggak tergenang air itu kan enggak sanang ke sawah. Ya. Enggak bersawah, rasa padahal sawah tuh padi kok enggak harus tergenang. Nyomong perlu air gitu kan. Di saat-saat padi umur kabuntiang kok memang banyak air harusnya. Tapi dengan kondisi lapangan kalau ada serangan-serang OPT perlu kita lakukan tindakan. Ya, keringkan, airi, jangan terlalu tinggi. Jaga kebersihan dan segala macam, mudah-mudahan ya bisa ini tanggulangi. Sebenarnya kalau mau komplek, memang dari awal kita kita kembali kepada prinsip sekolah PHT ya, itu banyak sebenarnya prinsip. Ada mungkin secara umum ingin saya sampaikan juga pada Bapak dan Ibu karena sudah hadir. Di dalam pengendalian OPT tanam padi ini ada namanya prinsip-prinsip PHT, ini yang perlu kita pahami. Prinsip PHT itu ada 4, mungkin Pak Pen tuh hafal karena beliau dulu PPH ya. Saya belajar dengan Pak Pen dulu tuh. PPH ini. Pertama itu Pak namanya budidaya tanaman sehat. Itu prinsip PHT. Apa itu budidaya tanaman sehat? Budidaya tanaman sehat itu ya kayak saya ceritakan tadi. Mulai kita mencari benih, itu kita cari benih yang sehat. Benih unggul, benih yang bersertifikat, benih yang jelas, benih yang tahu asal-usulnya. Jangan sama orang benih aja diambil. Kadang dia rancak benih tetangga atau pakai itu. Pak, badan kau lah kena bakteri, tidak nampak dawak kan? Abah tanamnya enggak berkembang lah bakteri. Digunakan benih sertifikat atau benih yang jelas. Kamu bentuk kita mencari menantu, Bu. Harus jalan, naknya sausul, jangan dek nyoba oto ke rumah awak, atau lambi dia menantu. Jalannya, namo sia, di mana tinggalnya, sia ayah, sia induk, kerajo. Nah, tidak mantan dia sedipisnya, kan gagah, ganteng juga kan? Aja kan itu, ada sama aja tuh cari bani itu. Jalan, keunggulannya pada waktu awak nak pada capek, tapi kok tak balik pada nalamo, tak tinggal oleh kawan. Dia harus jalan, tahu awak kondisi padi. Itu yang pertama, dia budidaya tanaman sehat dari bani. Kemudian cara menanam, ya, umur bani, cara menanam lah. Mungkin kalau sila kawan menyebut ada tanam jajar legowo. Kalau dulu ada padi tanam sabatang. Cara menanam itu yang perlu bara umur padi yang akan dipakai. Padi yang akan dipakai itu bani yang sehat. Kadang-kadang bani ada cukup, saya abah tanam juga kan, habis itu membawa penyakit. Cara menanam, cara maturahi saja menjalekan, memupuk. Memupuk kau dah pupuk urea dan PK saja dah. Perlu pupuk kandang, perlu pupuk dolomit. Tanah kau perlu sehatkan dulu, awak tanam. Kalau tanah awak kau masam, banyak tanaman-tanaman di sawah, awak aginya pupuk NPK banyak-banyaknya, ndaknya serat ada tanaman dah. Tariknya betul. Ya. Atau kadang-kadang akar tanaman awak tu kalau ada padi kadang kuning-kuningnya, coklat-coklat, dicabut padi itunya coklat batang tu bantu batang organ kan. Nah itu kan sawana di situ tanaman tu mencari makanan di bulu-bulu akar. Ke bulu-bulu akar tertutup di tenagan tadi. Nah itu akibat daripada keracunan Fe, mungkin padi awak mas tanahnya masam, perlu mungkin dagi dolomit, perlu dagi pupuk kandang. Kini dawak siko kalau ada nambah kabau nambah jawi kadang kandang serak aja kan. Kemudian pengaturan air tadi baru masuk OPT. Jadi itu yang pertama Pak, prinsip PHT itu budidaya tanaman sehat. Untuk lebih detail nanti besok kita cerita panjang dengan kawan penyuluh. Secara global saja dulu. Yang kedua, yang perlu juga kita pahami dari prinsip PHT, pemberdayaan dan pelestarian musuh alami. Dia tahu kita musuh alami. Dia tahu ibu-ibu musuh alami itu. Hah? Tikus itu namanya hamo. Yang memakan tikus. Nama makan tikus itu namanya musuh alami. Artinya apa namanya serangga atau apapun makhluk hidup yang menolong awak, yang membantu awak mengendalikan hama penyakit. Itu namanya musuh alami. Atau mungkin belalang sungai panjang tu makan talule atau wereng. Atau koncek makan talu wereng, makan ule. Atau laba-laba, capung. Itu sebenarnya kawan kita, itu disebut dengan musuh alami. Itu dalam bentuk serangga. Ada musuh alami, itu dalam bentuk jamur.
Contohnya kalau yang biasa pakai untuk karet, apa nama tuh? Karet jamur akar putih, Trichoderma itu musuh alami dalam bentuk jamur patogen. Itu bisa kita buat, kita kembangkan. Ada loh musuh alami itu dalam bentuk virus. Jadi sebenarnya di lapangan itu lah banyak lah cukup gitu. Nah untuk itu perlu kita berdayakan. Salah satu pemberdayaannya jangan digunakan racun kok sembarangan. Gunakanlah cara bijaksana. Gunakanlah racun-racun yang sesuai dengan anjuran penyuluh. Jangan sesuai dengan anjuran orang menggali racun. Nah, ngomong apa tuh? Hanya mana? Kalau dapat dia campur gak 5, gak 6 sekali semprot. Capek lah kubek kan? Satu awak nanti dia lah. Tak bading dia. Nah, abang terima kasih abang pitiwa abi. Awak keracun lalu dia. Itu. Suatu kalau bisa tanam tanaman bunga-bunga namanya tanam repogia sampai singgahnya, sampai bernaungnya, sampai berkembangnya musuh alami tadi. Jadi kalau olah panen padi, musuh alami singgahnya ke situ. Jadi bertanam bunga di pematang besok lagi. Tetapi tidak tanam rumput saja doh. Di samping memperindah juga untuk musuh alami. Itu namanya kita memberdayakan dan melestarikan musuh alami. Kalau perlu, lebih bisa menangkap burung hantu, pelihara siko kan? Itu mancing burung hantu takut itu. Nah itu contoh kok bisa. Cari burung hantu jangan ditembak. Kalau nampak burung hantu siko jangan ditembak. Biarnya kalau paginya makan. Nah, tapi tidak burung pipit dah. Burung pipit jadi kayak makanannya. Biar deh. Nah itu namanya melestarikan musuh alami. Yang ketiga prinsip PHT yang sangat penting mana? Pengamatan berkala. Kita tahu arti berkala. Berkala itu artinya secara teratur. Kau dapat setidaknya sekali seminggu. Paling kurang sekali 2 minggu. Mengamat bu, Pak. Tidak mencolik lah. Ini banyak kita ke sawah hanya mencolik padi. Tidak mengamat deh. Tagak pematang tu colik. Lain cak padi. Alhamdulillah. Tapi pulang. 3 hari suatu lah sirai padi tu. Tidak obey kan. Itu namanya mencolik. Kalau mengamat, payah ke tengah sawah tu. Colik batang padi itu cari jauh dulu. Ada apa dia, Wak? Oleh rancak calik ke bawah. Tidak ada mongso atau serangga di pangkal padi itu. Baru rumput padi, Wak. Airnya itu namanya mengamat. Seiko mau padi, bahkan ada air yang paling cocok. Itu namanya mengamat. Kalau basobo ada serangga dalam apa nama serangga itu? Apa ko ule, apa ko wereng, apa ko kapindiang, atau lain-lain. Harus jalir, Wak. Atau padi wak terserang dek bakteri tadi di awal daun. Dari awal nampak gejala tu. Atau terserang oleh blast. Nampak gejalanya. Nah kalau bentuk itu padi awak, apa yang harus awak lakukan? Tidak beda awak. Tanya ke ketua, tanya ke kawan. Tidak jawab, tanya ke penyuluh. Tanya ke PHP. Itu namanya mengamat. Kalau itu kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan bataran padi kok, insya Allah. Kecuali kalau memang Allah tidak reda aja gitu. Itu sebenarnya. Kalau Allah reda, insya Allah mudah-mudahan berlaku itu budidaya tanaman sehat, awak sesuai aturan, awak berdayakan musuh alami, awak lakukan pengamatan, awak kendalikan sesuai hasil pengamatan tadi. Insya Allah mudah-mudahan yang kampek nama prinsip kita lah menjadi ahli PHT. Nah itu nih kata ahli PHT tadi.